Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang khalifah dan khilafah. Tema tentang khalifah dan khilafah sangat penting untuk kita ketahui, sebab bicara tentang khalifah berarti berbicara tentang diri kita sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam. Diharapkan ketika kita memahami tentang khalifah, kita juga memahami apa peran, tanggung jawab, dan juga tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata khalifah bisa dipahami dari tiga sisi. Yang pertama adalah khalifah menurut bahasa. Kemudian yang kedua, makna khalifah secara umum. Dan yang ketiga, makna khalifah menurut istilah syariat. Yang pertama, makna khalifah menurut bahasa ini berasal dari kata khalafa yakhlufu, khalfun, yang artinya adalah mengganti. Dan kata khalifah artinya adalah pengganti. Nah, arti ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa khalifah adalah qauman yakhlufu ba'duhum ba'da, qarnan ba'da qarnin, wajilan ba'da jilin. Khalifah adalah kaum yang sebagiannya mengganti sebagian yang lain, qarnan ba'da qarnin, abad demi abad dan generasi demi generasi. Nah, definisi ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani. Beliau mengatakan bahwa khalifah artinya adalah kaum yang menggantikan. Entah itu karena yang digantikan telah tiada, atau telah meninggal dunia, atau sudah tidak mampu mengemban tugasnya. Nah, makna khalifah menurut bahasa ini terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Maryam ayat ke-59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, adha'us shalah, yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kerugian. Begitu juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, di dalam doa safar beliau. Beliau mengajarkan doa safar
di dalamnya disebutkan Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya. Dalam doa ini disebutkan kata khalifah, yang artinya adalah antas sahib. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah teman pendamping dalam perjalanan. Wal khalifah, dan pengganti dalam mengurus keluarga yang ditinggalkan. Ya. Nah, ini adalah makna khalifah menurut bahasa. Dan perlu kita ketahui bahwa makna khalifah dalam arti yang menggantikan generasi yang sebelumnya ini berlaku untuk selain manusia, bukan khusus untuk manusia saja, ya. Namun ini juga berlaku untuk binatang, ya. Nah, dikatakan khalifah adalah kaum yang menggantikan kaum sebelumnya, ini merupakan keadaan manusia, ya. Kemudian makna yang kedua, memahami kata khalifah bisa kita lihat dari makna khalifah secara umum. Ya. Makna khalifah, ya, secara umum adalah penguasa yang dipertuan di muka bumi. Ini makna khalifah secara umum. Jadi khalifah itu adalah penguasa di mana? Di muka bumi, ya. Dan predikat ini, ya, untuk seluruh manusia atas makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Jadi yang berkuasa di muka bumi ini adalah khalifah, ya. Nah, siapa khalifah itu? Ya, khalifah adalah Adam dan anak keturunannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia yang dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi bertugas untuk memakmurkan bumi dan membangun bumi sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi tugas, ya. Jadi makna khalifah di sini ini umum, berlaku untuk seluruh manusia, baik orang beriman ataupun kafir, ya. Jadi makna ini lebih khusus dari makna yang pertama menurut bahasa. Kalau makna menurut bahasa, khalifah di sini adalah kaum yang menggantikan kaum yang lainnya. Nah, ini berlaku untuk manusia dan juga binatang. Dan makna yang kedua ini, ya, lebih khusus karena khalifah di sini hanya untuk manusia saja, ya, baik manusia yang beriman ataupun manusia yang kafir, ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 39, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh faman kafara fa'alaihi kufruh wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Allah lah yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir tidak lain hanya akan menambah murka Allah. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Nah, apabila kita mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Fatir ayat 39, kita dapat pahami bahwa kekhilafahan ini mengharuskan adanya 4 hal yang saling berkaitan. Yang pertama adalah pemberi tugas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang menerima tugas, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Dan yang ketiga adalah tempat tinggal manusia itu sendiri, yaitu di muka bumi. Dan yang keempat, kekhilafan ini mengharuskan adanya tugas-tugas yang harus dijalankan oleh khalifah sebagai penerima tugas. Dan tugas-tugas ini tercantum di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perintah ataupun berupa larangan. Dan kita juga dapat memahami bahwa tugas-tugas kekhilafahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu dianggap tidak berhasil dengan 2 sebab. Yang pertama, ketika materi-materi penugasan ini tidak dilaksanakan oleh manusia. Artinya manusia tidak menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa khalifah itu tidak berhasil menjalankan tugasnya. Dan yang kedua, ketika khalifah ini merusak tempat tinggalnya, yaitu di muka bumi. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan, ya, yufsidu fil ardh, melakukan kerusakan di muka bumi, ya. Jadi setiap khalifah di muka bumi yang tidak menjaga lingkungannya berarti dia tidak menjalankan tugasnya, ya. Dan kita juga dapat memahami bahwa manusia sebagai penguasa di muka bumi ini dapat mengungguli makhluk-makhluk yang lainnya karena Allah telah memberikan potensi-potensi kepada khalifah yang tidak diberikan kepada selainnya, ya. Ada 3 potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia sebagai penguasa di muka bumi ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kemampuan untuk mengetahui nama, sifat, fungsi dan kegunaan segala macam yang ada di bumi. Ya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Nah, ini adalah potensi pertama yang Allah berikan kepada manusia sebagai khalifah atau sebagai penguasa di bumi ini. Potensi yang kedua adalah Allah menundukkan bumi, langit dan segala isinya untuk manusia sebagai penguasa di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 20.
Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Tidaklah kalian perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah menyempurnakan untuk kalian nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah keesaan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Nah, ini potensi kedua yang Allah berikan kepada manusia sebagai khalifah atau penguasa di bumi. Nah, potensi yang ketiga adalah Allah memberikan panca indera dan akal untuk berpikir dan memahami sesuatu yang ada di bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adzanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau mempunyai mata yang dengannya mereka dapat, atau mempunyai telinga yang dengannya mereka dapat mendengar? Ya, karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Nah, ini potensi yang ketiga yang Allah berikan kepada manusia sebagai penguasa di bumi. Ya. Nah, dengan potensi-potensi ini manusia dapat mengungguli makhluk-makhluk yang lainnya, ya, dari masa ke masa, dan manusia dapat, ya, mengatasi semua kendala dan rintangan yang mereka hadapi. Dan ini adalah makna yang kedua, ya, makna khalifah secara umum, yaitu penguasa di bumi ini. Ya. Kemudian makna yang ketiga adalah makna menurut istilah syariat. Nah, makna khalifah menurut istilah syariat ini mengandung dua makna. Makna yang pertama, khalifah adalah makhluk penguasa di muka bumi yang berperan sebagai penyelenggara tauhid. Ini adalah makna khalifah menurut istilah syariat. Ya, ini lebih khusus dari makna yang sebelumnya. Ya. Karena makna ini hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya khalifah mencakup seluruh manusia baik beriman ataupun kafir. Dan makna ini lebih khusus hanya untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk orang-orang kafir. Ya, maka dari itu manusia yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia menyandang nama dan sifat kekhalifahan, maka hakikatnya dia bukanlah khalifah yang sebenarnya yang dituntut oleh Al-Quran. Karena khalifah yang dituntut oleh Al-Quran itu adalah khalifah yang menyelenggarakan tauhid, ya, yang menyelenggarakan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang Islam yang tidak ikut andil untuk menegakkan syariat tauhid di muka bumi ini, hakikatnya mereka bukanlah khalifah yang sebenarnya yang dituntut oleh Al-Quran. Nah, makna ini terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal solih bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah mereka ridhoi. Ya. Dan Allah benar-benar akan mengganti keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya. Di sini dikatakan ya budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Ya. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya. Kita lihat bagaimana tafsir Ibnu Katsir terkait ayat ini. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada nabinya, ya, bahwa Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai pemimpin di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan negeri-negeri mereka adalah negeri-negeri yang makmur dan aman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan seluruh manusia, ya, kepada orang-orang yang beriman. Ya. Nah, berdasarkan ayat ini dan juga tafsirnya, ini menunjukkan bahwa makna khalifah adalah penguasa di muka bumi yang berperan untuk menyelenggarakan tauhid. Ya. Nah, kemudian makna khalifah menurut istilah syariat yang kedua adalah khalifah merupakan pelaksana hukum-hukum Allah untuk memutuskan seluruh perkara yang terjadi di antara makhluk di muka bumi. Ya, ini makna yang kedua khalifah menurut istilah syariat. Ya, jadi ini lebih khusus lagi. Ya, makna ini lebih khusus dari makna yang sebelumnya. Ya, karena dikatakan di sini adalah pelaksana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan makna ini terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Shad ayat 26. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Daudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat. Ya, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ya. Nah, ayat ini berbicara tentang Nabi Daud alaihissalam. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Daud adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Beliau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya. Dan ayat ini mengandung
tiga perkara. Yang pertama adalah perintah untuk seluruh khalifah, ya, dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata fahkum bil haq, ya, kata al-haq di sini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala ini menuntut adanya kekuasaan, ya, kekuasaan sebagai sarana untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, ayat ini mengandung larangan kepada seluruh penguasa, kepada seluruh khalifah untuk berbuat sewenang-wenang, ya, dan larangan untuk mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, ayat ini berisi ancaman yang sangat keras sekali, ya, bagi para penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka akan tersesat dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada 4 makna khalifah, ya. Jadi kalau kita simpulkan, makna yang pertama, makna menurut bahasa, ya, khalifah ini adalah kaum yang menggantikan kaum sebelumnya, ya. Ini berlaku umum, ya, bukan hanya manusia, akan tetapi binatang pun demikian keadaannya. Kemudian makna yang kedua, ini makna secara umum, ya. Khalifah itu adalah penguasa di muka bumi ini atas makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian makna yang ketiga, khalifah menurut istilah syariat adalah penguasa di muka bumi yang berperan untuk menyelenggarakan tauhid, ya. Dan makna khalifah menurut syariat yang kedua, ini adalah pelaksana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan segala perkara yang terjadi di antara makhluk di muka bumi ini. Ini makna khalifah. Kemudian selanjutnya makna khilafah, ya. Nama khilafah ini adalah sifat dari khalifah. Ketika kita katakan khalifah adalah penguasa, berarti sifatnya adalah kepenguasaan. Ketika kita katakan bahwa khalifah ini adalah pengurus, maka khilafah adalah kepengurusan, ya, karena khilafah adalah kata sifat. Ya, maka dari itu khilafah ini memiliki 3 makna, ya, sesuai dengan makna khalifah, ya. Makna khilafah yang pertama adalah makna secara umum, ya. Kita katakan makna khalifah secara umum adalah penguasa di muka bumi, ya, atau pengurus di muka bumi. Maka khilafah adalah penguasaan atau kepengurusan, ya, manusia di muka bumi ini. Kemudian makna khilafah yang kedua, ya, ini makna khilafah yang selaras dengan makna khilafah menurut istilah syariat, ya, yaitu penyelenggara tauhid, ya. Jadi khilafah yang kedua adalah penyelenggaraan tauhid, ya. Kemudian yang ketiga, makna khilafah dalam arti yang ketiga dinamakan dengan khilafah struktural, ya. Ini arti selaras dengan makna khalifah, ya, menurut istilah syariat yang kedua, ya. Makna khalifah menurut istilah syariat yang kedua adalah dalam makna pemerintahan atau negara Islam. Jadi khilafah ini artinya adalah yang artinya, ya, khalifah itu adalah negara Islam dan pemerintahannya, ya. Dia adalah penata, pemimpin dan pengendali pelaksanaan tugas-tugas kekhilafahan, ya. Jadi makna khilafah yang ketiga ini menunjukkan bahwa ia adalah khilafah struktural, ya. Nah, ini yang dapat kita pahami dari makna khalifah dan khilafah. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa khalifah di muka bumi ini memiliki 3 peran,
Ya, berdasarkan makna-makna yang tadi. Ya, peran yang pertama adalah untuk menegakkan tauhid. Kemudian peran yang kedua adalah berdakwah, berjihad, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian peran yang ketiga adalah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya. Ini adalah makna khalifah dan khilafah. Ya. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan kita dapat menjalankan tugas kekhalifahan ini dengan sebenar-benarnya, yaitu menjalankan tauhid, menegakkan agama, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.